Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita pasti kita pernah mengalami penolakan. Setiap orang pernah mengalami penolakan karena berbagai macam faktor. Misalnya, ditolak ketika menyatakan cinta kepada orang yang disukai. Atau mungkin ditolak saat melamar pekerjaan di kantor. Ditolak karena berbeda agama ataupun suku sehingga dalam satu komunitas kita tidak diterima karena perbedaan itu. Ditolak oleh anggota keluarga karena status sosial kita berbeda. Ditolak karena tidak memiliki akses ke suatu tempat karena itu adalah tempat yang eksklusif sedangkan kita bukan orang yang eksklusif. Ditolak karena perbedaan pendapat. Ditolak karena satu penyakit tertentu. Ya, kita bisa saja ditolak di rumah sakit, di sekolah, di kantor, dan bahkan mungkin juga di rumah ibadah. Dalam Markus pasal 6 ayat 1-13, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang mengalami penolakan. Penolakan yang terjadi di kampung halamannya sendiri, oleh orang-orang yang mengenal Yesus. Kalau kita perhatikan, di perikop Markus pasal 6, kita bisa menemukan bahwa Yesus mengajar dengan penuh hikmat sehingga banyak orang terkagum dan keheranan dengan apa yang Yesus ajarkan. Dan kekaguman itu juga didorong banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Meskipun demikian, mereka tetap menolak Yesus. Kalau kita perhatikan di Markus pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan, "Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kita bisa melihat mereka menolak Yesus karena Yesus adalah anak dari tukang kayu. Bagi mereka tidak pantas Yesus dihormati sebagai nabi, apalagi Mesias atau juru selamat. Tuhan Yesus mengalami penolakan, khususnya juga dari para pemuka agama dan para penguasa wilayah saat itu. Bukan karena Yesus berbuat jahat atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti membunuh, mencuri, memukul. Penolakan atas Yesus lebih didorong atas rasa iri karena Yesus berhasil mendapatkan simpati dari banyak orang. Dan keberhasilan Yesus dianggap mengancam posisi, peran, dan popularitas para pemimpin agama saat itu. Meski demikian, Tuhan Yesus tidak pernah berpikir untuk menghentikan misi pelayanannya, yaitu menjangkau orang berdosa, sengsara, dan Yesus tetap menyelamatkan mereka. Yesus tetap mengajar dan melayani di tengah penolakan dan ketidakpercayaan orang-orang. Jika Yesus ditolak di satu tempat, ia berpindah ke tempat lain. Yesus bahkan mempersiapkan murid-muridnya untuk memperluas misinya, lalu mengutus mereka berdua-dua ke berbagai daerah. Mereka, para murid saat itu harus tekun memberitakan Injil dan mengajak orang berbalik kepada Allah, sekalipun upaya itu berisiko ditolak. Saudara, seperti para murid, ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap kita juga dipanggil untuk terus memberitakan Injil, menyatakan kebenaran. Misi ini juga tentu berisiko adanya penolakan dari orang-orang. Mereka menolak karena tidak siap menyadari kesalahan dan mengakui keberdosaan mereka. Mereka tidak siap untuk meninggalkan keserakahan dunia ini dan belum siap mengikut Tuhan di jalan kesederhanaan. Meski demikian, marilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teruslah melanjutkan pelayanan dan kesaksian yang Tuhan percayakan. Mintalah kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Percayalah pada kuasa pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Karena ketika kita ditolak, maka Roh-Nya yang kudus akan menguatkan hati kita dan memberi kita hikmat. Untuk itu, tetaplah setia, tetaplah kuat dalam menjalankan misi yang sudah Tuhan tanamkan di dalam hati setiap orang percaya. Terlebih di masa pandemi ini, dengan begitu banyak orang yang bersedih dan tersisih, mari kita saling menguatkan dan saling menghiburkan. Dengan begitu, semua orang boleh terus berpengharapan untuk melanjutkan hidup dan pelayanan yang memulihkan kehidupan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih. Tahun ini BBKS atau Bulan Budaya dan Kreativitas Seni diadakan kembali loh. Rangkaian acaranya pastinya seru dan penuh kreativitas. Antara lain, ada festival video pujian yang bertemakan daerah yang bisa diikuti oleh seluruh jemaat dan simpatisan loh. Berikut ini ada beberapa ketentuan untuk lomba tersebut. Peserta adalah jemaat atau simpatisan, bisa perorangan, keluarga, grup, dan sebagainya. Video menampilkan pujian yang bernuansa budaya suatu daerah, bisa lagu rohani daerah, bisa juga lagu rohani umum, di mana pesertanya memakai baju dan aksesoris daerah atau berlatar belakang ornamen daerah yang bersangkutan. Video pujian berdurasi antara 3-5 menit dengan semua peserta tampil dalam video. Video berkualitas Full HD 1080p dengan posisi landscape. Video belum pernah dipublikasikan dan bukan merupakan dokumentasi kegiatan. Pada awal lagu ditampilkan beberapa keterangan yang meliputi judul lagu, nama peserta, penyanyi dan pemusik, pencipta lagu, judul asli, dan arranger jika ada. Apabila video direkam menggunakan smartphone, dipastikan gambar yang dihasilkan baik dan tidak ada gangguan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Sebagai contoh, gambar tidak stabil, blur, fokus bergeser, dan pencahayaan yang kurang atau gelap. Suara diharapkan memiliki kualitas yang baik, tidak ada gangguan sekitar, tidak ada gema atau gaung, serta artikulasi harus jelas. Teks lagu atau syair disarankan untuk ditampilkan. Di dalam pembuatan video, jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Link video dikirimkan melalui Google Drive ke email panitia BBKS pada tanggal 19 Juli sampai dengan 8 Agustus 2021. Waktu penayangan adalah pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 12 September 2021. Technical meeting diadakan pada tanggal 18 Juli 2021. Keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Untuk pendaftaran dan info lebih lanjut, bisa menghubungi PIC untuk acara ini. Ditunggu ya kiriman video pujiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.